Pagi hari di Tanah Abang selalu punya ritmenya sendiri. Matahari belum terlalu tinggi, tapi lorong-lorong pasar sudah mulai dipenuhi langkah kaki yang bergegas. Beberapa pedagang membuka terpal, menata tumpukan baju, melipat kain, dan menggantungkan barang dagangan dengan gerakan yang sudah mereka hafal di luar kepala. Aroma kopi dari warung kecil di pojok bercampur dengan wangi kain baru. Suara obrolan ringan terdengar dari berbagai arah, saling bersahutan seperti alunan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di tengah aktivitas itu, banyak orang sebenarnya sadar bahwa pasar ini punya aturan tak tertulis. Bukan aturan yang ditempel di dinding, bukan pula yang diumumkan dengan suara keras. Aturan itu hidup dalam kebiasaan, dalam sikap saling mengerti, dan juga dalam keberadaan seseorang yang jarang bicara namun selalu diperhatikan. Namanya Raka. Raka bukan orang yang suka menonjolkan diri. Ia tidak berdiri di tengah keramaian, tidak pula berjalan mondar-mandir mencari perhatian. Ia lebih sering duduk di bangku kayu dekat sebuah tiang, memegang gelas kopi dan memperhatikan keadaan sekitar. Pakaiannya sederhana, kaos gelap dan celana panjang. Namun aura yang ia bawa membuat orang yang lewat otomatis menundukkan sedikit kepala sebagai tanda hormat. Pedagang yang sudah lama berjualan tahu betul bagaimana Raka bekerja. Ia tidak mengganggu selama semua berjalan tertib. Jika ada masalah, Raka yang turun tangan menyelesaikan. Tidak banyak kata, tidak banyak gerakan, tapi cukup untuk membuat keadaan kembali tenang. Karena itulah sebagian orang merasa aman dengan kehadirannya, sementara sebagian lain tetap menjaga jarak. Pagi itu Raka datang seperti biasa. Ia mengambil kopi dari warung langganannya, lalu duduk di tempat yang sama. Warung itu milik Pak Darto, pria parubaya yang sudah puluhan tahun berjualan minuman di sudut pasar. Seperti biasa, tanya Pak Darto sambil menuang kopi. Raka mengangguk singkat. Ia menerima gelasnya lalu menatap lorong pasar yang mulai ramai. Beberapa anak buahnya berdiri tidak jauh, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sekedar memastikan semuanya berjalan normal. Mereka juga tidak banyak bicara. Kehadiran mereka sudah cukup dimengerti oleh orang-orang di sekitar. Sementara itu di sisi lain pasar, seorang pria tua sedang membuka lapak pakaian anak-anak. Namanya Pak Rahmat. Ia dikenal ramah dan sering mengobrol dengan siapa saja. Pagi itu ia terlihat sedikit kewalahan karena datang sendirian. Beberapa menit kemudian seorang pemuda datang membantu mengangkat kardus. Ia mengenakan sarung yang dilipat rapi dan kemeja sederhana. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang dan gerakannya tidak tergesa-gesa. Ia menyapa Pak Rahmat dengan sopan sebelum mulai menata barang. Pemuda itu bernama Fajar. Fajar baru beberapa hari berada di Tanah Abang. Ia datang dari sebuah pesantren di luar kota untuk membantu pamannya, Pak Rahmat, yang mulai kesulitan mengurus lapak sendirian. Meski baru, Fajar cepat beradaptasi. Ia tidak banyak bertanya, tapi langsung memahami apa yang perlu dilakukan. Beberapa pedagang di sekitar memperhatikannya. Mereka melihat Fajar sering tersenyum, membantu orang tanpa diminta, dan tidak terlihat canggung meski berada di tempat baru. Ada ketenangan dalam caranya bergerak, seolah ia membawa suasana yang lebih ringan. "Anak pesantren ya?" tanya seorang pedagang sebelah. Fajar mengangguk sambil tersenyum. "Iya, saya bantu paman saja." Percakapan itu sederhana, namun cukup membuat orang merasa nyaman. Fajar tidak mencoba menarik perhatian, tapi kehadirannya terasa. Pagi terus berjalan, pembeli mulai berdatangan. Tawar-menawar terdengar semakin ramai. Fajar membantu melipat baju, menyerahkan barang, dan sesekali bercanda ringan dengan pembeli. Semua berjalan normal. Di kejauhan, Raka memperhatikan keadaan itu. Ia melihat wajah baru yang belum dikenalnya. Ia tidak langsung bereaksi, hanya mengamati. Bagi Raka, memahami situasi lebih penting daripada bertindak cepat. Fajar yang sedang mengangkat tumpukan baju tanpa sengaja menoleh ke arah Raka. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tidak ada ekspresi menantang, tidak ada ketegangan. Fajar hanya mengangguk kecil sebagai bentuk sopan santun. Raka tidak membalas, tapi ia menyimpan kesan. Beberapa menit kemudian, suasana kembali seperti biasa. Seolah pertemuan singkat itu tidak berarti apa-apa. Menjelang siang, pasar semakin padat. Panas mulai terasa dan beberapa pedagang bergantian istirahat. Fajar mengambilkan air minum untuk pamannya, lalu duduk sebentar. Pak Rahmat menepuk bahunya. "Kamu cepat menyesuaikan diri." Fajar tersenyum. "Lingkungannya ramah, Pak." Pak Rahmat sempat terdiam, lalu berkata pelan, "Di sini ada aturan sendiri. Kamu pelan-pelan saja." Fajar mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh,
tapi ia memahami bahwa ada hal yang belum ia ketahui. Tak lama kemudian, dua orang anak buah Raka berjalan melewati lorong. Mereka menyapa beberapa pedagang, menerima amplop kecil yang sudah disiapkan. Semua berlangsung biasa, seperti rutinitas. Fajar memperhatikan, tapi tidak berkomentar. Ia hanya melihat bagaimana pedagang memberikan tanpa protes. Beberapa melakukannya dengan santai, beberapa dengan wajah datar. Ketika dua orang itu mendekati lapak Pak Rahmat, suasana terasa sedikit berubah. Pak Rahmat terlihat ragu, lalu membuka laci kecil. Ia mengambil uang secukupnya dan menyerahkannya. Fajar melihat ekspresi pamannya. Tidak ada penolakan, tapi juga tidak sepenuhnya nyaman. Setelah mereka pergi, Fajar bertanya pelan, "Itu untuk apa, Pak?" Pak Rahmat menjawab singkat, "Sudah biasa di sini, anggap saja biaya keamanan." Fajar tidak membalas, ia hanya mengangguk, meski dalam hatinya muncul pertanyaan. Siang berganti sore, aktivitas mulai menurun. Beberapa pedagang mulai merapikan barang. Fajar membantu menutup lapak. Hari itu berjalan tanpa masalah besar. Namun saat mereka hampir selesai, seorang pedagang tua di ujung lorong terlihat kebingungan. Ia menghitung uangnya berulang kali, wajahnya tampak cemas. Fajar memperhatikan dari jauh. Ia ingin mendekat tapi menahan diri. Ia masih mencoba memahami keadaan. Di sisi lain, Raka berdiri dari tempat duduknya. Ia berjalan pelan menyusuri lorong. Orang-orang otomatis memberi jalan. Ia melewati beberapa pedagang, menanyakan kabar singkat, lalu melanjutkan langkah. Ketika Raka melewati lapak Pak Rahmat, ia melirik sekilas ke arah Fajar. Tatapannya datar, tapi cukup membuat Fajar kembali merasakan kesan yang aneh. Bukan takut, bukan juga tidak nyaman, tapi seperti ada sesuatu yang belum jelas. Langkah Raka terus berlanjut hingga keluar lorong. Sore semakin redup, lampu-lampu mulai dinyalakan. Pasar perlahan berubah dari hiruk-pikuk siang menjadi suasana yang lebih tenang. Fajar dan pamannya selesai merapikan barang. Mereka duduk sebentar sebelum pulang. Fajar merasa hari itu cukup melelahkan, tapi ia juga merasakan pengalaman baru. Namun di benaknya ada satu hal yang terus teringat. Tatapan Raka tadi terasa berbeda dari orang lain. Tidak mengintimidasi, tapi juga tidak biasa. Sebelum pulang, Fajar menoleh ke lorong yang mulai sepi. Ia melihat beberapa orang masih berbincang. Semuanya tampak normal. Tetapi entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang akan berubah. Pagi berikutnya, suasana Tanah Abang tampak seperti biasa. Pedagang membuka lapak, suara tawar-menawar mulai terdengar, dan aktivitas berjalan dengan ritme yang sudah dikenal. Namun bagi beberapa orang yang lebih peka, ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Tidak mencolok, tidak langsung terlihat, tapi seperti ada lapisan tipis kegelisahan yang menyelinap di antara rutinitas. Fajar datang lebih awal dari biasanya. Ia membantu pamannya menurunkan kardus sambil memperhatikan sekitar. Beberapa pedagang menyapa seperti kemarin, tetapi ada yang terlihat lebih singkat dalam berbicara. Senyum masih ada, namun tidak sehangat hari sebelumnya. Pak Rahmat juga tampak lebih pendiam. Ia menata barang tanpa banyak komentar. Sesekali ia melirik ke ujung lorong, seolah menunggu sesuatu. "Ramai juga hari ini," kata Fajar mencoba mencairkan suasana. Pak Rahmat mengangguk pelan. "Iya, mudah-mudahan lancar." Jawaban itu terdengar biasa, tapi nadanya sedikit berbeda. Fajar tidak bertanya lagi. Ia memilih membantu melipat pakaian, sambil tetap memperhatikan lingkungan. Beberapa menit kemudian, pedagang tua yang kemarin terlihat cemas membuka lapaknya. Wajahnya tampak lebih tegang. Ia berusaha tersenyum kepada pembeli, tapi gerakannya terlihat kurang tenang. Tak lama setelah itu, dua orang anak buah Raka muncul dari arah lorong utama. Mereka berjalan seperti biasa, namun langkahnya lebih cepat. Beberapa pedagang langsung menyiapkan sesuatu di laci kecil mereka. Fajar memperhatikan tanpa berkomentar. Ia sudah memahami bahwa itu bagian dari kebiasaan di tempat ini. Namun ketika dua orang itu berhenti di depan pedagang tua tersebut, percakapan yang terjadi terdengar sedikit berbeda. Nada suara mereka tidak tinggi, tapi lebih tegas. Pedagang tua itu terlihat menjelaskan sesuatu sambil menggeleng pelan. Tangannya bergerak seperti memohon pengertian. Salah satu anak buah Raka menghela napas, lalu mengucapkan beberapa kalimat pendek. Fajar tidak bisa mendengar jelas, tetapi ia melihat ekspresi pedagang itu berubah. Wajahnya makin cemas. Ia membuka dompet, menghitung uang, lalu menyerahkan dengan tangan sedikit gemetar. Setelah menerima, kedua orang itu pergi tanpa banyak kata. Pedagang tua tersebut duduk sebentar, mengusap wajahnya.
Beberapa pedagang di sekitar saling melirik, tapi tidak ada yang mendekat. Fajar merasakan suasana itu. Tidak ada keributan, tidak ada suara keras, tetapi ketegangan kecil terasa. Ia menoleh ke pamannya. Pak Rahmat berkata pelan, "Kamu fokus aja kerja." Fajar mengangguk. Ia menghormati nasihat itu, tetapi pikirannya tetap memperhatikan kejadian tadi. Beberapa menit kemudian, seorang ibu pembeli datang ke lapak mereka. Fajar melayani dengan ramah. Percakapan ringan berlangsung, membuat suasana kembali terasa normal. Namun di sela-sela itu, ia masih melihat pedagang tua tadi sesekali menatap ke arah lorong, seolah khawatir akan sesuatu. Menjelang siang, panas mulai meningkat. Aktivitas pasar semakin ramai. Fajar mulai tenggelam dalam pekerjaannya, membantu pembeli, menata barang, dan sesekali bercanda ringan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang pedagang di sebelah datang menghampiri Pak Rahmat. Ia berbicara dengan suara pelan. Fajar tidak sengaja mendengar sebagian. Katanya ada perubahan aturan, ujar pedagang itu. Pak Rahmat mengernyit. Perubahan apa? Belum jelas, tapi tadi mereka minta lebih cepat dari biasanya. Pak Rahmat menghela napas pelan. Semoga tidak jadi kebiasaan. Percakapan itu berhenti ketika pembeli datang. Namun kalimat perubahan aturan tertinggal di pikiran Fajar. Ia mulai memahami bahwa gangguan kecil ini bukan sekedar kejadian biasa. Tak lama kemudian, anak buah Raka kembali lewat. Kali ini mereka tidak berhenti, hanya berjalan sambil memperhatikan. Kehadiran mereka membuat beberapa pedagang terlihat lebih hati-hati dalam berbicara. Fajar memperhatikan bahwa suasana yang kemarin terasa santai, kini berubah menjadi lebih waspada. Tidak ada yang mengeluh secara terbuka, tetapi ekspresi wajah banyak orang menunjukkan mereka sedang berpikir. Di sisi lain pasar, Raka duduk seperti biasa dengan gelas kopi di tangannya. Ia tampak tenang, namun matanya bergerak mengamati. Ia melihat anak buahnya mondar-mandir, melihat pedagang yang sedikit gelisah, dan juga melihat Fajar yang sesekali memperhatikan sekitar. Tatapan Raka sempat berhenti pada Fajar. Ia tampak memperhatikan bagaimana pemuda itu bereaksi terhadap situasi. Fajar sendiri tidak menyadari bahwa dirinya sedang diamati. Menjelang sore, aktivitas mulai menurun. Fajar membantu pamannya menghitung hasil penjualan. Di tengah itu, pedagang tua tadi datang menghampiri. Ia tersenyum tipis. "Terima kasih sudah kemarin membantu angkat barang," katanya pada Fajar. Fajar membalas ramah, "Sama-sama, Pak." Pedagang itu terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Kalau nanti ada apa-apa, kamu hati-hati saja." Fajar sedikit terkejut. "Maksudnya, Pak?" Pedagang itu menggeleng. "Tidak apa-apa, saya cuma bilang saja." Ia lalu pergi tanpa menjelaskan. Fajar memperhatikan langkahnya yang terlihat berat. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Sore semakin mendekati malam. Lampu pasar dinyalakan. Orang-orang mulai berkemas. Fajar dan pamannya juga hampir selesai. Namun sebelum mereka menutup lapak, terdengar suara kursi bergeser dari arah ujung lorong. Tidak keras, tapi cukup menarik perhatian. Beberapa orang menoleh. Anak buah Raka kembali berdiri di depan pedagang tua tadi. Kali ini percakapan mereka sedikit lebih lama. Pedagang itu terlihat mencoba menjelaskan sesuatu lagi. Fajar merasakan dorongan untuk mendekat, tetapi ia menahan diri. Ia masih baru dan tidak ingin terburu-buru. Namun hatinya mulai tidak nyaman. Beberapa detik kemudian percakapan itu selesai. Anak buah Raka pergi, tetapi wajah pedagang tua itu tampak semakin khawatir. Fajar menatap pamannya. Pak Rahmat menghela napas pelan, lalu berkata, "Kadang perubahan kecil bisa jadi awal sesuatu." Kalimat itu sederhana, namun membuat Fajar semakin berpikir. Ketika mereka hampir pulang, langkah seseorang terdengar mendekat. Fajar menoleh. Raka berdiri tidak jauh dari mereka. Ia tidak berbicara, hanya memperhatikan suasana. Tatapan Raka sempat berhenti pada Fajar. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Tidak ada senyum, tidak ada ancaman, hanya penilaian yang tenang. Beberapa detik terasa panjang. Fajar mengangguk sopan. Raka tidak membalas, tapi ia tetap berdiri sejenak. Kemudian Raka berkata singkat, suaranya datar, "Kamu baru di sini?" Fajar menjawab tenang, "Iya." Raka mengangguk kecil, "Biasakan diri dulu." Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi juga seperti peringatan. Setelah itu Raka berbalik dan berjalan pergi. Fajar memperhatikan langkahnya. Ada sesuatu dalam nada itu yang membuatnya berpikir. Tidak menakutkan, tapi cukup membuatnya waspada. Pak Rahmat menepuk pelan bahu Fajar. "Sudah, kita pulang."
Fajar mengangguk, namun pikirannya masih tertinggal pada pertemuan singkat itu. Ia merasa bahwa gangguan kecil hari ini bukan sekedar kebetulan. Saat mereka berjalan keluar dari lorong, Fajar menoleh sekali lagi. Ia melihat anak buah Raka berbicara dengan beberapa pedagang, sementara Raka berdiri di kejauhan. Suasana tetap tenang, tapi tidak lagi sama seperti kemarin. Dan ketika Fajar hendak melangkah pergi, ia mendengar seseorang berbisik di belakangnya. Besok katanya ada penarikan lebih awal. Fajar berhenti sejenak. Ia tidak tahu siapa yang berkata, tapi kalimat itu cukup membuatnya menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar mungkin sedang mulai bergerak. Keesokan harinya, Fajar datang lebih awal dari biasanya. Udara pagi masih terasa sejuk dan sebagian pedagang baru mulai membuka lapak. Ia membantu pamannya menurunkan barang, tetapi pikirannya masih tertinggal pada bisikan yang ia dengar semalam. Kata-kata tentang penarikan lebih awal membuatnya merasa ada perubahan yang sedang terjadi secara perlahan. Pak Rahmat tampak lebih berhati-hati. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali melihat ke arah lorong utama. Fajar menyadari gerakan itu, namun memilih tetap fokus bekerja. Ia ingin memahami situasi lebih dulu sebelum menarik kesimpulan. Tidak lama kemudian, aktivitas mulai ramai. Pembeli berdatangan, suara tawar-menawar kembali memenuhi udara. Sekilas semuanya tampak normal. Namun di balik rutinitas itu, ada ketegangan yang tipis namun terasa. Beberapa pedagang tampak saling berbisik, lalu kembali melayani pembeli seolah tidak terjadi apa-apa. Menjelang pertengahan pagi, 2 orang anak buah Raka muncul lebih cepat dari biasanya. Langkah mereka terukur dan mereka berhenti di beberapa lapak yang belum sempat menyiapkan apapun. Hal itu membuat beberapa pedagang terlihat gugup. Fajar memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat seorang pedagang muda kebingungan mencari uang di laci. Nada suara anak buah Raka tetap rendah tetapi terlihat lebih tegas. Tidak ada keributan, namun tekanan terasa jelas. Ketika mereka mendekati lapak Pak Rahmat, suasana di sekitar menjadi lebih hening. Pak Rahmat mengeluarkan uang yang sudah disiapkan, lalu menyerahkannya. Salah satu dari mereka menerima, lalu berkata pelan sesuatu yang membuat Pak Rahmat mengangguk beberapa kali. Setelah mereka pergi, Fajar bertanya, "Ada perubahan, Pak?" Pak Rahmat menarik napas. Mereka bilang mulai hari ini waktunya lebih cepat. Katanya supaya lebih tertib. Fajar mengangguk, tetapi ia bisa merasakan bahwa alasan itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Ia melihat beberapa pedagang lain juga terlihat tidak nyaman, namun tidak ada yang protes. Tak lama kemudian, pedagang tua yang kemarin kembali terlihat kesulitan. Ia menghitung uangnya, lalu berbicara pelan kepada salah satu anak buah Raka. Fajar melihat percakapan itu berlangsung lebih lama. Wajah pedagang tua itu terlihat semakin cemas. Akhirnya ia menyerahkan uang yang tampaknya lebih sedikit dari yang diminta. Salah satu anak buah Raka menerima, tetapi ia menatap cukup lama sebelum pergi. Tatapan itu tidak mengancam secara langsung, namun cukup membuat suasana terasa lebih berat. Fajar merasakan sesuatu mulai berkembang. Ia tidak melihat kekerasan, tetapi tekanan yang muncul semakin nyata. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah keadaan ini akan terus meningkat? Siang hari, aktivitas kembali sibuk. Fajar membantu melayani pembeli. Ia mencoba tetap tenang, namun perhatiannya sesekali tertuju pada keadaan sekitar. Ia melihat beberapa pedagang berbicara lebih hati-hati, bahkan menurunkan suara ketika membahas sesuatu. Seorang pedagang yang cukup ramah menghampiri Fajar saat sedang merapikan baju. "Kamu baru di sini ya?" Fajar mengangguk. "Iya, Pak." Pedagang itu tersenyum tipis. "Kalau ada apa-apa, jangan langsung ikut campur. Amati dulu." Fajar menjawab sopan. "Baik, Pak." Kalimat itu terasa seperti nasihat sekaligus peringatan. Fajar memahami bahwa orang-orang di sini sudah terbiasa dengan dinamika yang ada. Namun ia juga merasa bahwa situasi sekarang sedikit berbeda. Menjelang sore, suasana sedikit lebih tenang. Beberapa pedagang duduk beristirahat. Fajar mengambil air minum untuk pamannya. Saat ia kembali, ia melihat Raka berdiri tidak jauh dari lorong. Ia tidak bicara, hanya memperhatikan. Tatapan Raka tampak lebih serius dari sebelumnya. Ia mengamati anak buahnya, pedagang, dan juga Fajar. Seolah ia sedang menilai apakah perubahan yang terjadi berjalan sesuai keinginannya. Fajar merasa dirinya ikut diamati. Ia tidak menghindar, tapi juga tidak menantang. Ia tetap menjalankan pekerjaannya dengan tenang. Beberapa menit kemudian, seorang pedagang muda terlihat berselisih kecil dengan anak buah Raka.
Tidak ada suara keras, tapi gerakan tangan mereka menunjukkan perdebatan. Pedagang itu tampak menjelaskan bahwa ia belum mendapat pembeli cukup. Salah satu anak buah Raka menggeleng lalu memberi isyarat singkat. Pedagang itu akhirnya menyerahkan sesuatu dari kantongnya. Setelah itu, percakapan selesai. Namun wajah pedagang itu terlihat kecewa. Fajar mulai merasakan tekanan emosional dari situasi tersebut. Ia tidak melihat tindakan kasar, tetapi perubahan aturan dan sikap tegas membuat suasana menjadi lebih berat. Ia mulai mempertimbangkan langkah. Ia tahu dirinya masih baru, tetapi ia juga tidak ingin hanya diam jika keadaan semakin tidak adil. Namun ia menyadari bahwa bertindak tanpa memahami situasi bisa memperburuk keadaan. Fajar memilih mengamati lebih dalam. Ia memperhatikan pola. Ia melihat bahwa anak buah Raka bergerak teratur, seolah memiliki pembagian tugas. Mereka tidak bertindak sembarangan. Setiap langkah tampak terencana. Hal itu membuat Fajar menyadari bahwa Raka bukan sekedar orang yang mengandalkan keberanian. Ada sistem yang berjalan, ini membuat konflik terasa lebih serius. Menjelang penutupan pasar, suasana kembali hening. Fajar membantu merapikan barang. Pak Rahmat tampak lelah. Ia duduk sebentar sebelum berdiri lagi. Capek juga hari ini, kata Pak Rahmat. Fajar mengangguk. Suasananya terasa berbeda. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan. Kadang perubahan kecil bisa jadi ujian. Fajar memahami maksudnya. Ia mulai menyadari bahwa konflik tidak selalu datang dengan keributan. Kadang ia muncul perlahan, membuat orang merasa tertekan tanpa sadar. Saat hampir selesai, Fajar melihat Raka berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tetapi suasana langsung berubah. Beberapa pedagang berhenti bicara. Raka berhenti di dekat lapak. Ia melihat Pak Rahmat, lalu memandang Fajar. "Kamu cepat menyesuaikan diri," katanya datar. Fajar menjawab sopan, "Saya hanya membantu." Raka mengangguk, "Bagus kalau begitu." Percakapan itu singkat, tetapi cukup membuat Fajar merasakan bahwa Raka sedang menilai dirinya. Tidak ada ancaman, namun ada tekanan halus. Raka lalu berbalik. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Di sini semua punya aturan. Yang tenang biasanya lebih lama bertahan." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan makna. Fajar memikirkan kata-kata itu cukup lama. Setelah Raka pergi, suasana kembali bergerak, namun perasaan waspada tidak hilang. Saat Fajar hendak pulang, pedagang tua yang sejak pagi terlihat cemas kembali menghampiri. Ia tampak ragu, lalu berkata pelan, "Kalau kamu lihat sesuatu yang tidak biasa, jangan terlalu dekat." Fajar terkejut. "Kenapa, Pak?" Pedagang itu menggeleng. "Saya hanya tidak ingin kamu ikut terseret." Ia lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Kata-kata itu membuat Fajar semakin sadar bahwa konflik mulai terlihat jelas. Malam semakin dekat. Fajar berjalan keluar pasar bersama pamannya. Ia menoleh sekali lagi. Ia melihat Raka berdiri di kejauhan, berbicara dengan anak buahnya. Gerakan mereka terlihat serius. Fajar merasakan bahwa situasi ini akan berkembang. Ia mulai memikirkan langkah. Ia tahu dirinya tidak bisa bertindak sembarangan. Ia perlu memahami lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Namun saat ia hendak melangkah pergi, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Salah satu anak buah Raka menunjuk ke arah lapak pedagang tua tadi, lalu berbicara dengan nada lebih tegas. Raka mengangguk pelan. Tatapan Raka kemudian beralih langsung ke arah Fajar. Beberapa detik terasa panjang. Dan saat itu Fajar menyadari dirinya mungkin sudah mulai masuk ke dalam perhatian yang lebih serius. Tatapan itu tidak berlangsung lama, tetapi cukup meninggalkan kesan mendalam bagi Fajar. Ia tidak tahu apa yang dibicarakan Raka dengan anak buahnya. Namun gerakan menunjuk ke arah lapak pedagang tua lalu beralih kepadanya, membuat suasana di benaknya berubah. Ia berjalan pulang bersama pamannya dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Sepanjang perjalanan, Fajar lebih banyak diam. Ia mencoba menyusun apa yang ia lihat hari ini. Tidak ada keributan besar, tidak ada kejadian yang mencolok, tetapi tekanan yang muncul semakin terasa. Ia menyadari bahwa perubahan kecil yang terjadi beberapa hari terakhir mulai mengarah pada sesuatu yang lebih serius. Pak Rahmat juga tampak memikirkan hal yang sama. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Kamu jangan terlalu dipikirkan, fokus saja bantu di sini." Fajar mengangguk, tetapi dalam hatinya ia merasa sulit untuk mengabaikan. Ia bukan tipe yang suka mencari masalah, namun ia juga tidak bisa berpura-pura tidak melihat keadaan yang semakin berat bagi beberapa pedagang. Malam itu Fajar beristirahat lebih cepat, namun pikirannya tetap bekerja.
Ia mengingat wajah pedagang tua yang semakin cemas, nada bicara anak buah Raka yang makin tegas, dan tatapan Raka yang mulai lebih memperhatikan. Semua itu terasa seperti potongan-potongan yang belum menyatu, tetapi jelas menuju satu arah. Keesokan paginya, Fajar kembali datang lebih awal. Ia ingin melihat apakah perubahan itu akan berlanjut. Udara pagi terasa lebih lembab, dan beberapa pedagang sudah mulai membuka lapak dengan gerakan yang sedikit terburu-buru. Pak Rahmat tidak banyak bicara. Ia langsung menata barang. Fajar membantu sambil memperhatikan sekitar. Ia melihat pedagang tua yang menjadi perhatiannya belum datang. Hal itu membuatnya sedikit bertanya-tanya. Tidak lama kemudian, suara langkah cepat terdengar dari lorong utama. Anak buah Raka kembali muncul. Kali ini mereka tidak menunggu lama. Mereka langsung berjalan ke beberapa lapak yang belum sepenuhnya siap. Beberapa pedagang terlihat gugup. Ada yang bahkan belum sempat membuka laci. Nada suara anak buah Raka tetap rendah, tetapi sikap mereka lebih tegas. Tidak ada senyum seperti sebelumnya. Ketika mereka sampai di lapak pedagang muda yang kemarin sempat berdebat kecil, percakapan berlangsung lebih singkat. Pedagang itu terlihat tidak banyak bicara. Ia langsung menyerahkan sesuatu dengan wajah datar. Fajar merasakan bahwa suasana berubah semakin serius. Ia menoleh ke arah pamannya. Pak Rahmat hanya menghela napas. Beberapa menit kemudian, pedagang tua yang ditunggu akhirnya datang. Wajahnya terlihat lelah. Ia membuka lapak dengan gerakan pelan. Fajar memperhatikan bahwa tangannya sedikit gemetar saat menata barang. Tak lama setelah itu, dua anak buah Raka langsung menghampiri. Percakapan mereka berlangsung cukup lama. Pedagang tua itu tampak menjelaskan sesuatu, bahkan sempat mengangkat tangan seperti memohon pengertian. Salah satu anak buah Raka menggeleng, lalu menunjuk ke arah uang di laci. Pedagang tua itu membuka laci, menghitung, lalu terlihat kebingungan. Ia menggeleng pelan. Situasi itu membuat beberapa pedagang di sekitar berhenti memperhatikan secara diam-diam. Tidak ada yang mendekat, tetapi ketegangan terasa. Fajar merasakan dorongan kuat dalam dirinya. Ia ingin mendekat, tetapi ia masih menahan diri. Ia tahu bahwa bertindak tanpa perhitungan bisa memperburuk keadaan. Namun melihat ekspresi pedagang tua itu membuatnya sulit untuk tetap diam. Akhirnya pedagang tua itu menyerahkan uang yang tampaknya tidak sesuai dengan permintaan. Salah satu anak buah Raka menerima, tetapi wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Ia berkata pelan, sesuatu yang membuat pedagang tua itu menunduk. Setelah mereka pergi, pedagang tua itu duduk sebentar, mengusap wajahnya. Fajar melihatnya, lalu melangkah mendekat. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Fajar dengan suara lembut. Pedagang itu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, sudah biasa." Namun Fajar bisa merasakan bahwa jawabannya hanya untuk menenangkan. Ada kelelahan yang jelas terlihat. Beberapa pedagang lain mulai memperhatikan Fajar yang mendekat. Ada yang terlihat khawatir, seolah takut ia terlalu terlibat. Fajar menyadari hal itu, lalu kembali ke lapaknya. Pak Rahmat berbisik pelan, "Jangan terlalu terlihat." Fajar mengangguk, ia memahami maksudnya. Tekanan dari lingkungan mulai terasa. Orang-orang tidak ingin situasi semakin rumit. Menjelang siang, aktivitas pasar kembali ramai. Namun suasana tidak sehangat biasanya. Percakapan antar pedagang lebih singkat, tawa jarang terdengar. Fajar melayani pembeli seperti biasa, tetapi pikirannya tetap memperhatikan keadaan. Ia melihat anak buah Raka mondar-mandir lebih sering. Gerakan mereka teratur seolah mengawasi. Di sisi lain, Raka muncul dan berdiri di ujung lorong. Ia tidak bicara, tetapi kehadirannya membuat suasana semakin tegang. Ia mengamati dengan serius. Tatapan Raka kembali berhenti pada Fajar. Kali ini lebih jelas, seolah ia ingin melihat bagaimana Fajar bereaksi terhadap keadaan. Beberapa saat kemudian, seorang pedagang muda yang sebelumnya sudah terlihat tertekan tampak mencoba berbicara dengan anak buah Raka. Percakapan itu berlangsung lebih lama. Nada suara masih pelan, tetapi gerakan tangan menunjukkan ketegangan. Fajar memperhatikan, ia melihat pedagang itu menggeleng, lalu menunjuk ke barang dagangannya. Salah satu anak buah Raka tetap menggeleng. Akhirnya pedagang itu menyerahkan sesuatu dengan wajah kecewa. Fajar mulai merasa bahwa keadaan memaksa dirinya untuk berpikir lebih jauh. Ia tidak ingin terlibat secara langsung, tetapi ia juga merasa tidak nyaman hanya menjadi penonton. Sore hari, saat aktivitas mulai menurun, Raka berjalan mendekat ke arah lapak Pak Rahmat. Langkahnya tenang, tetapi suasana langsung hening. Ia berhenti tidak jauh dari Fajar. Beberapa detik, ia hanya memperhatikan. "Kamu memperhatikan banyak hal," kata Raka pelan. Fajar menjawab dengan sopan, "Saya hanya melihat sekitar."
Raka mengangguk. Melihat itu baik, tapi terlalu dekat kadang membuat seseorang ikut terbawa. Nada itu tidak keras, namun jelas merupakan peringatan halus. Fajar memahami bahwa ini bukan sekadar percakapan biasa. Saya tidak ingin membuat masalah, jawab Fajar. Raka menatapnya sejenak. Masalah kadang datang bukan karena dicari. Percakapan itu membuat beberapa pedagang di sekitar semakin diam. Mereka merasa bahwa situasi ini mulai menuju konfrontasi awal. Raka lalu berbalik, namun sebelum pergi ia berkata, "Jaga diri, pasar ini tidak selalu setenang yang terlihat." Setelah Raka pergi, suasana tetap tegang. Fajar merasakan tekanan emosional yang lebih kuat. Ia menyadari bahwa dirinya kini berada di titik di mana ia harus menentukan sikap. Menjelang penutupan, pedagang tua yang sejak pagi terlihat tertekan kembali menghampiri Fajar. Ia berbicara pelan, "Terima kasih tadi sudah menanyakan." Fajar mengangguk, "Saya hanya khawatir." Pedagang itu terdiam sejenak. "Kalau keadaan terus begini, mungkin saya harus berhenti berjualan." Kalimat itu membuat Fajar terkejut. Ia tidak menyangka dampaknya bisa sejauh itu. Namun sebelum Fajar sempat menjawab, langkah cepat terdengar dari arah lorong. Salah satu anak buah Raka kembali datang, kali ini sendirian. Ia berhenti di depan pedagang tua itu. Nada suaranya tetap rendah, tetapi lebih tegas dari sebelumnya. Pedagang tua itu terlihat semakin gugup. Fajar berdiri, tanpa sadar melangkah setengah langkah ke depan. Beberapa pedagang lain langsung memperhatikan. Anak buah Raka menoleh ke arah Fajar. Suasana mendadak hening. Dan pada saat itulah, Fajar menyadari bahwa langkah kecilnya mungkin menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Tatapan anak buah Raka yang mengarah langsung kepada Fajar membuat suasana menjadi sangat sunyi. Beberapa pedagang yang sebelumnya masih berbicara pelan langsung berhenti. Bahkan suara langkah kaki pembeli yang melintas terasa lebih jelas dari biasanya. Fajar menyadari bahwa setengah langkah yang ia ambil barusan bukan sekedar gerakan kecil. Di mata orang-orang sekitar, itu seperti sinyal bahwa ia mulai terlibat. Anak buah Raka itu tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap Fajar beberapa detik, lalu kembali menoleh kepada pedagang tua di depannya. Nada suaranya tetap rendah, tetapi tekanan terasa lebih kuat. Pedagang tua itu terlihat semakin cemas. Tangannya gemetar saat membuka laci. Fajar berdiri di tempatnya. Ia tidak melangkah lebih jauh, namun juga tidak mundur. Ia mencoba menjaga sikap netral. Dalam hatinya ada dorongan untuk membantu, tetapi ia juga menyadari resiko yang mungkin muncul. Pak Rahmat menarik pelan ujung lengan Fajar. "Sudah," bisiknya sangat pelan. Fajar mengerti, ia tidak ingin membuat pamannya ikut terlibat. Ia pun menahan diri. Anak buah Raka itu akhirnya menerima uang yang diberikan, lalu melirik sekali lagi ke arah Fajar sebelum pergi. Suasana masih tegang bahkan setelah ia menjauh. Pedagang tua itu duduk dengan wajah lelah. Beberapa pedagang lain saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Fajar kembali duduk di bangku kecil di dekat lapaknya. Ia menarik napas pelan. Dalam dirinya konflik mulai terasa. Ia tidak ingin mencampuri urusan orang lain, tetapi melihat tekanan yang semakin nyata membuatnya sulit untuk bersikap biasa. Pak Rahmat berkata pelan, "Kamu harus hati-hati, di sini semuanya saling terhubung." Fajar mengangguk, ia memahami maksud itu. Jika ia terlalu menonjol, bukan hanya dirinya yang terdampak, tetapi juga pamannya. Namun di sisi lain, ia juga memikirkan pedagang tua yang mungkin akan berhenti berjualan. Ia memikirkan pedagang muda yang wajahnya semakin murung. Ia merasakan perubahan suasana pasar yang makin berat. Siang itu aktivitas pasar berjalan seperti biasa, tetapi Fajar merasakan ketegangan yang tidak hilang. Setiap kali anak buah Raka lewat, beberapa pedagang langsung terlihat kaku. Percakapan menjadi singkat, senyum pun terasa dipaksakan. Fajar mulai memperhatikan lebih detail. Ia melihat bahwa anak buah Raka kini lebih sering berkeliling. Mereka tidak banyak bicara, tetapi kehadiran mereka saja sudah cukup membuat orang waspada. Ia juga melihat bahwa Raka lebih sering berdiri di tempat yang memungkinkan ia mengamati seluruh lorong. Hal itu membuat Fajar menyadari bahwa tekanan bukan hanya berasal dari satu kejadian. Ini seperti pola yang sengaja dibentuk. Ia mulai memahami bahwa konflik yang berkembang tidak terjadi secara kebetulan. Menjelang sore, seorang pedagang yang cukup akrab dengan Pak Rahmat mendekat. Ia berbicara pelan. "Kalau keadaan terus begini, mungkin beberapa dari kita akan kesulitan." Pak Rahmat mengangguk. "Saya juga merasakannya." Pedagang itu melirik Fajar. Anak muda ini terlihat berani, tapi jangan sampai ikut terseret. Fajar mendengar kalimat itu. Ia tidak tersinggung,
justru semakin sadar bahwa langkahnya diawasi oleh banyak orang. Setelah pedagang itu pergi, Fajar berkata pelan, "Saya tidak ingin membuat masalah." Pak Rahmat menepuk bahunya. "Kadang niat baik bisa disalahartikan. Itu yang harus kamu pikirkan." Kalimat itu membuat Fajar terdiam. Ia mulai merasakan dilema yang lebih kuat. Jika ia diam, keadaan mungkin terus memburuk bagi sebagian orang. Namun jika ia bertindak, ia bisa memicu konflik yang lebih besar. Beberapa saat kemudian, langkah Raka terdengar mendekat. Ia berhenti tidak jauh dari lapak mereka. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam. "Kamu tadi hampir maju," kata Raka tanpa basa-basi. Fajar menjawab jujur, "Saya hanya khawatir." Raka mengangguk kecil. Khawatir itu wajar, tapi di tempat seperti ini, khawatir bisa membuat seseorang mengambil langkah yang tidak perlu. Nada suaranya datar, namun jelas menyimpan makna. Fajar merasakan tekanan langsung dari percakapan itu. "Saya tidak ingin melawan siapapun," kata Fajar. Raka menatapnya beberapa detik. "Bagus kalau begitu, karena di sini setiap gerakan punya konsekuensi." Kalimat itu terasa seperti peringatan yang lebih jelas dari sebelumnya. Raka tidak marah, tetapi sikapnya menunjukkan bahwa ia mulai menganggap Fajar sebagai bagian dari situasi. Setelah itu Raka berjalan pergi, namun kepergiannya tidak menghilangkan ketegangan. Fajar merasakan bahwa ia kini berada di posisi sulit. Ia tidak bisa kembali sepenuhnya netral, tetapi ia juga belum siap untuk mengambil langkah besar. Menjelang penutupan, pedagang tua kembali menghampiri. Wajahnya tampak semakin lelah. "Saya mungkin tidak bisa bertahan lama," katanya pelan. Fajar merasa hatinya tertekan. "Bapak jangan menyerah dulu." Pedagang itu tersenyum tipis. "Kadang bukan soal menyerah, tapi soal kemampuan." Kalimat itu membuat Fajar semakin merasakan beratnya situasi. Ia menyadari bahwa konflik ini bukan sekedar perbedaan pendapat, tetapi sudah menyentuh kehidupan orang-orang di sekitar. Saat malam mulai turun, Fajar dan pamannya bersiap pulang. Namun sebelum mereka pergi, salah satu anak buah Raka kembali datang. Ia berdiri tidak jauh, memperhatikan Fajar dengan jelas. Tatapan itu tidak disertai kata-kata, tetapi cukup membuat Fajar merasa bahwa dirinya sedang dipantau. Beberapa pedagang lain juga menyadarinya. Pak Rahmat berkata pelan, "Kita pulang saja." Fajar mengangguk, tetapi saat ia melangkah, ia merasakan dilema semakin kuat. Ia tahu bahwa jika ia terus diam, tekanan mungkin akan bertambah. Namun jika ia bergerak, ia bisa mempercepat konflik. Sepanjang perjalanan pulang, ia memikirkan langkah yang mungkin diambil. Ia mencoba mempertimbangkan resiko. Ia tidak ingin bertindak gegabah, tetapi ia juga tidak ingin menunggu hingga keadaan semakin buruk. Malam itu Fajar sulit tidur. Ia memikirkan wajah pedagang tua, tatapan Raka, dan tekanan yang semakin terasa. Ia menyadari bahwa ia harus menentukan sikap meski belum tahu bagaimana caranya. Keesokan paginya, ia datang lebih awal lagi. Ia melihat beberapa pedagang sudah berkumpul dan berbicara pelan. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Ketika anak buah Raka muncul, mereka langsung menuju lapak pedagang tua itu. Percakapan berlangsung lebih tegas dari sebelumnya. Pedagang tua itu terlihat semakin terdesak. Fajar berdiri. Kali ini ia tidak hanya setengah langkah. Ia benar-benar merasa bahwa situasi memaksanya untuk menentukan sikap. Namun sebelum ia bergerak, ia melihat Raka berdiri di ujung lorong, menatap langsung ke arahnya. Tatapan itu tegas, seolah menunggu keputusan. Dan saat itulah, Fajar menyadari langkah berikutnya mungkin akan membawa konflik ke tingkat yang tidak bisa lagi dihindari. Tatapan Raka dari ujung lorong itu terasa seperti garis batas yang tak terlihat. Fajar berdiri beberapa langkah dari lapaknya. Sementara percakapan antara anak buah Raka dan pedagang tua semakin tegang. Suara mereka tetap rendah, tetapi gerakan tangan pedagang itu menunjukkan bahwa ia sedang menjelaskan sesuatu dengan penuh harap. Fajar merasakan napasnya sedikit lebih berat. Ia menyadari bahwa momen ini berbeda dari sebelumnya. Selama beberapa hari terakhir, ia masih bisa menahan diri, masih bisa memilih untuk mengamati. Namun kali ini, tekanan yang muncul tidak lagi samar. Ia melihat langsung bagaimana pedagang tua itu semakin terdesak. Di sisi lain, tatapan Raka tidak berubah. Ia tidak bergerak, tidak memberi isyarat, tetapi kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana seperti terkunci. Fajar menyadari bahwa setiap langkahnya sekarang akan diperhatikan. Ia menarik napas pelan. Dalam pikirannya, ia mulai menyusun langkah. Ia tidak ingin bertindak dengan emosi. Ia tahu bahwa pendekatan yang terlalu cepat bisa memperburuk keadaan. Ia harus menjaga sikap tetap tenang, namun juga tidak sepenuhnya diam.
Fajar melangkah satu langkah maju tetapi berhenti lagi. Ia memilih memperhatikan lebih dekat. Ia melihat pedagang tua itu membuka laci, menghitung uang lalu menggeleng. Anak buah Raka terlihat tidak puas. Ia mengucapkan sesuatu dengan nada lebih tegas. Beberapa pedagang di sekitar mulai memperhatikan secara diam-diam. Mereka tidak ingin terlibat, tetapi jelas mereka merasakan ketegangan yang meningkat. Suasana pasar yang biasanya riuh kini terasa lebih sunyi. Fajar mulai menyadari bahwa situasi ini semakin sempit. Ia tidak bisa lagi menghindar sepenuhnya. Ia harus menentukan pendekatan. Ia memutuskan untuk tidak langsung masuk ke tengah, tetapi mencari momen yang tepat. Pak Rahmat berdiri di sampingnya. "Kalau kamu maju, pikirkan baik-baik," katanya pelan. Fajar mengangguk. Ia menghargai peringatan itu. Ia tahu bahwa langkahnya bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada pamannya dan orang-orang sekitar. Beberapa detik kemudian, anak buah Raka menerima uang yang diberikan, tetapi wajahnya tetap menunjukkan ketidakpuasan. Ia menoleh ke arah Raka yang masih berdiri di ujung lorong. Raka hanya mengangguk kecil. Isyarat itu membuat Fajar memahami bahwa situasi ini tidak berhenti di sini. Tekanan akan terus meningkat. Ia mulai merasa bahwa konflik besar semakin dekat. Setelah anak buah Raka pergi, pedagang tua itu duduk dengan wajah sangat lelah. Fajar akhirnya mendekat perlahan. "Bapak tidak apa-apa?" tanyanya. Pedagang itu tersenyum tipis, tetapi matanya terlihat berkaca-kaca. "Saya hanya mencoba bertahan." Kalimat itu membuat Fajar semakin yakin bahwa ia tidak bisa terus diam. Namun ia juga sadar bahwa ia tidak bisa melawan secara langsung tanpa strategi. Ia kembali ke lapaknya, tetapi pikirannya bekerja. Ia mulai mempertimbangkan cara yang tidak memicu bentrokan langsung. Ia ingin menyampaikan sesuatu dengan tenang, bukan dengan emosi. Sementara itu, Raka mulai berjalan perlahan mendekat. Langkahnya tidak terburu-buru, tetapi setiap langkahnya membuat suasana semakin tegang. Beberapa pedagang langsung berhenti berbicara. Fajar melihat itu. Ia tahu bahwa momen yang mendekat ini mungkin akan menjadi titik awal bentrokan. Ia mencoba menjaga napas tetap stabil. Raka berhenti beberapa langkah dari Fajar. "Kamu terlihat banyak berpikir," katanya datar. Fajar menjawab tenang. "Saya hanya melihat keadaan." Raka mengangguk. Keadaan di sini sudah berjalan lama. Tidak semua orang cocok memahami. Kalimat itu seperti penegasan bahwa perubahan tidak diinginkan. Fajar memahami maksudnya. "Saya hanya ingin semua tetap berjalan baik," jawab Fajar. Raka menatapnya. "Baik menurut siapa?" Pertanyaan itu membuat suasana semakin berat. Fajar menyadari bahwa percakapan ini sudah mulai mengarah ke konfrontasi. Ia tidak ingin memancing, tetapi ia juga tidak ingin mundur. "Saya hanya melihat ada yang kesulitan," kata Fajar pelan. Raka terdiam sejenak. Kesulitan itu bagian dari kehidupan, tapi aturan tetap aturan. Percakapan itu didengar oleh beberapa pedagang. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang menyela, tetapi ketegangan emosional meningkat. Fajar mulai menyadari bahwa Raka tidak hanya mengandalkan keberadaan. Ia juga memiliki cara berbicara yang menekan secara halus. Ini membuat Fajar semakin berhati-hati. "Saya tidak ingin mengubah apapun," kata Fajar. "Saya hanya berharap ada kelonggaran." Raka menarik napas pelan. Harapan kadang membuat orang lupa batas. Kalimat itu terasa seperti garis tegas. Fajar memahami bahwa ruang untuk kompromi semakin sempit. Beberapa detik mereka saling diam. Suasana pasar terasa seperti menunggu sesuatu. Bahkan pembeli yang lewat berjalan lebih cepat. Fajar mulai menyusun strategi. Ia tahu bahwa jika bentrokan terjadi, ia harus tetap menjaga ketenangan. Ia tidak ingin memulai dengan emosi. Ia ingin menjaga agar situasi tetap terkendali. Raka juga terlihat membaca sikap Fajar. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tetapi jelas ia tidak ingin wibawanya terganggu. Pak Rahmat berdiri sedikit di belakang Fajar. Ia tampak khawatir, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa lagi dihindari sepenuhnya. Raka melangkah satu langkah lebih dekat. "Kamu orang baru. Kamu belum tahu semuanya." Fajar menjawab pelan. "Karena itu saya mencoba memahami." Raka menatapnya tajam. Memahami tanpa pengalaman kadang membuat orang salah langkah. Ketegangan semakin terasa. Beberapa pedagang mulai menjauh, memberi ruang tanpa disadari. Lorong yang biasanya ramai kini terasa lebih longgar. Fajar merasakan bahwa momen ini semakin mendekati puncak. Ia tidak ingin menyerang, tetapi ia juga tidak ingin terlihat mundur. Ia mencoba menjaga sikap netral. "Saya tidak ingin melawan," kata Fajar sekali lagi.
Raka menjawab, kadang seseorang sudah melawan bahkan sebelum sadar. Kalimat itu membuat suasana semakin menegang. Angin yang berhembus pelan terasa lebih dingin. Beberapa detik hening terjadi. Raka dan Fajar berdiri saling berhadapan. Tidak ada yang bergerak, tetapi tekanan emosional terasa sangat kuat. Anak buah Raka mulai mendekat dari belakang. Mereka tidak mengelilingi, tetapi kehadiran mereka menambah tekanan. Fajar melihat itu dan memahami bahwa situasi semakin sempit. Ia menarik napas pelan. Ia tahu bahwa bentrokan mungkin tidak bisa dihindari lagi. Raka mengangkat sedikit tangannya, seolah memberi isyarat agar semua tetap tenang. Namun gerakan itu juga seperti tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Fajar menggeser posisi kakinya secara halus, menjaga keseimbangan. Ia tidak ingin terlihat siap bertarung, tetapi ia juga tidak ingin lengah. Raka memperhatikan gerakan itu. Matanya sedikit menyipit. Ia melangkah satu langkah lagi. Jarak mereka kini semakin dekat. Suasana pasar benar-benar hening. Dan tepat saat itu, Raka berkata pelan, "Kalau kamu ingin membuktikan sesuatu, sekarang waktunya." Fajar tidak menjawab. Ia hanya berdiri, merasakan bahwa momen berikutnya akan menentukan segalanya. Udara di lorong pasar terasa lebih berat ketika kalimat Raka menggantung di antara mereka. Tidak ada yang bergerak beberapa detik. Fajar menyadari bahwa semua mata kini tertuju pada mereka, meski orang-orang berusaha terlihat biasa. Jarak yang semakin dekat membuat setiap gerakan kecil menjadi berarti. Raka tidak langsung melakukan apapun. Ia hanya berdiri, memperhatikan, seolah ia ingin melihat bagaimana Fajar akan bereaksi. Sikap itu membuat Fajar memahami bahwa bentrokan ini tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Raka sedang membaca, mengukur, dan menunggu. Fajar menjaga napasnya tetap teratur. Ia tidak ingin memulai dengan gerakan tergesa. Ia tahu bahwa jika ia bergerak lebih dulu dengan emosi, ia akan kehilangan kendali. Ia mencoba mengingat nasihat yang sering ia dengar. Tetap tenang, baca situasi, jangan terburu-buru. Langkah kecil Raka ke depan menjadi tanda pertama. Bukan serangan, hanya pendekatan. Namun tekanan langsung terasa. Fajar menyesuaikan posisi, menjaga jarak tanpa terlihat mundur. Raka mengangkat tangannya seolah ingin menilai jarak. Gerakannya halus tapi penuh perhitungan. Fajar memahami bahwa ini bukan sekedar adu keberanian. Ini tentang membaca pola. Beberapa detik kemudian, Raka mencoba mendorong pelan bahu Fajar. Bukan serangan keras, tetapi cukup untuk menguji keseimbangan. Fajar menahan dengan langkah ringan ke samping. Ia tidak melawan, hanya mengalihkan tekanan. Gerakan itu membuat beberapa orang yang memperhatikan menarik napas pelan. Bentrokan sudah dimulai, meski masih dalam bentuk paling awal. Raka mencoba lagi, kali ini sedikit lebih cepat. Ia menggeser langkah ke kanan, lalu mendekat. Fajar membaca arah itu dan menggeser tubuhnya, menjaga jarak. Ia tidak ingin terjebak dalam tekanan langsung. Beberapa detik pertama berlangsung seperti permainan membaca. Tidak ada gerakan kasar, tetapi setiap perubahan posisi terasa penting. Debu tipis di lantai sedikit bergerak karena langkah mereka. Raka kemudian meningkatkan tekanan. Ia mencoba mendekat lebih cepat, membuat Fajar mundur satu langkah. Gerakan itu cukup membuat keseimbangan Fajar sedikit terganggu. Raka memanfaatkan momen dengan dorongan ringan. Fajar hampir kehilangan posisi, tetapi ia segera mengatur langkahnya kembali. Ia menyadari bahwa Raka mulai menguji ritme. Jika ia terus bertahan pasif, ia akan terus terdesak. Fajar mengubah pendekatan. Ia tidak lagi hanya menghindar, tetapi mulai mengatur jarak dengan langkah kecil. Ia mencoba memancing Raka bergerak lebih dulu, lalu menyesuaikan arah. Raka tampak menyadari perubahan itu. Ia tidak langsung maju. Ia mengitari sedikit, mencari celah. Ketegangan meningkat, suasana pasar benar-benar sunyi. Beberapa pedagang terlihat menahan napas. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan langkah pembeli yang lewat terasa pelan. Raka kemudian bergerak lebih cepat. Ia mencoba menekan dari sisi kiri. Fajar mundur 2 langkah. Kali ini ia benar-benar terdesak. Punggungnya hampir mendekati tumpukan kardus. Raka melihat peluang. Ia mendekat, mencoba mengunci ruang gerak. Fajar merasakan tekanan itu. Ia tahu bahwa jika ia terus mundur, ia akan kehilangan kendali. Dalam momen itu, Fajar mengubah strategi. Ia tidak mundur lagi. Ia menggeser tubuhnya ke samping, memanfaatkan celah kecil yang ada. Gerakan itu cukup membuat Raka kehilangan momentum. Raka berhenti sejenak. Ia tampak terkejut dengan perubahan itu.
Fajar menggunakan kesempatan untuk kembali ke posisi lebih terbuka. Kini situasi sedikit berubah. Fajar tidak lagi sepenuhnya terdesak. Ia mulai menemukan ritme. Ia tidak menyerang tetapi menjaga jarak dengan lebih percaya diri. Raka mengangguk kecil, seolah mengakui bahwa Fajar mulai membaca pola. Ia kemudian meningkatkan intensitas. Langkahnya lebih cepat, tekanan lebih kuat. Fajar kembali terdesak. Ia merasakan bahwa tenaga mulai terkuras. Ia tidak ingin kehilangan fokus. Ia mencoba mengatur napas. Ketegangan emosional meningkat. Fajar sadar bahwa ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental. Ia harus tetap tenang. Raka mencoba memancing reaksi dengan gerakan cepat ke depan. Fajar menahan, tetapi langkahnya sedikit goyah. Raka memanfaatkan dengan dorongan lebih tegas. Fajar mundur lagi. Kali ini ia benar-benar tertekan. Ia merasakan bahwa Raka mulai unggul. Namun dalam kondisi itu, Fajar mencoba bangkit. Ia mengingat untuk tidak terpaku pada tekanan. Ia menggeser posisi, memanfaatkan keseimbangan. Gerakan kecil itu membuat Raka kehilangan sedikit kontrol. Situasi kembali berubah. Kini keduanya berdiri dengan jarak sedikit lebih jauh. Napas mereka mulai terlihat lebih berat. Raka tidak menyerang langsung. Ia membaca kembali. Fajar juga melakukan hal yang sama. Keduanya mulai memahami bahwa bentrokan ini tidak akan selesai cepat. Beberapa detik hening terjadi. Suasana terasa sangat tegang. Orang-orang di sekitar masih diam. Raka melangkah lagi. Kali ini lebih hati-hati. Fajar juga menyesuaikan. Mereka saling membaca. Fajar mencoba memancing dengan gerakan kecil. Raka tidak terpancing. Ia tetap tenang. Ini membuat Fajar menyadari bahwa lawannya sangat berpengalaman. Raka kemudian mencoba serangan tekanan yang lebih kuat. Fajar menahan tetapi hampir kehilangan keseimbangan lagi. Ia merasakan bahwa ia harus segera menemukan cara. Fajar mengubah ritme. Ia tidak lagi bertahan di tempat tetapi bergerak lebih aktif menjaga jarak. Hal itu membuat Raka harus menyesuaikan. Situasi kembali berubah. Kini tidak ada yang benar-benar unggul. Namun keduanya mulai terlihat lelah. Ketegangan emosional tetap tinggi. Fajar menyadari bahwa ini baru awal. Bentrokan belum mencapai titik akhir. Raka menarik napas pelan. Ia menatap Fajar dengan lebih serius, seolah ia mulai menganggap bentrokan ini sebagai sesuatu yang penting. Fajar juga berdiri lebih tegak. Ia tahu bahwa ia tidak boleh lengah. Beberapa detik berlalu, tidak ada yang bergerak, dan bentrokan itu belum selesai. Beberapa detik setelah keduanya berhenti bergerak, suasana tetap terasa tegang. Tidak ada yang benar-benar berani berbicara. Fajar merasakan napasnya mulai berat, dadanya naik turun lebih cepat dari sebelumnya. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tetapi karena tenaga yang terkuras perlahan. Raka juga tidak tampak segar, meski masih berdiri tegap, bahunya terlihat sedikit turun. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Tatapannya tetap tajam, namun tidak lagi seagresif sebelumnya. Bentrokan singkat itu sudah memberi dampak bagi keduanya. Orang-orang di sekitar mulai bergerak pelan, namun tetap menjaga jarak. Mereka seperti sadar bahwa bentrokan belum benar-benar selesai. Ketegangan masih menggantung, seperti awan gelap yang belum turun menjadi hujan. Fajar menyadari bahwa tubuhnya mulai terasa pegal. Langkah-langkah kecil yang ia lakukan selama bentrokan tadi ternyata cukup menguras tenaga. Ia mencoba menenangkan diri, mengatur napas agar kembali stabil. Ia tahu jika ia lengah sekarang, situasi bisa kembali berbalik. Raka tidak langsung mendekat. Ia justru mundur satu langkah kecil. Gerakan itu tampak sederhana, tetapi cukup membuat Fajar berpikir, apakah itu tanda bahwa Raka mulai berhitung ulang atau justru strategi baru. Keheningan kembali terjadi. Kali ini lebih panjang. Suasana pasar yang biasanya ramai berubah seperti ruang tertutup. Bahkan suara kendaraan dari kejauhan terdengar samar. Fajar merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya bertahan. Bentrokan tadi memberinya keyakinan bahwa lawannya bukan sosok yang tak bisa dihadapi. Namun ia juga sadar Raka masih sangat berbahaya. Sedikit kesalahan bisa membuat situasi kembali memburuk. Raka mengangkat kepala sedikit. Ia menatap sekitar seolah menyadari bahwa perhatian banyak orang tertuju padanya. Itu mungkin pertama kalinya ia tidak langsung menguasai situasi. Hal itu terlihat dari caranya menarik napas lebih dalam. Fajar juga menyadari perubahan itu. Keseimbangan konflik mulai bergeser. Tidak ada lagi dominasi sepihak. Kini situasi lebih seimbang, namun juga lebih berbahaya. Ketika dua pihak berada dalam posisi yang hampir sama,
Bentrokan lanjutan bisa menjadi lebih intens. Seorang pria yang berdiri tidak jauh dari mereka terlihat hendak mendekat, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Ia memilih diam. Sikap itu membuat Fajar semakin yakin bahwa semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Raka akhirnya berbicara pelan, suaranya tidak keras tetapi cukup terdengar. Ia mengatakan bahwa Fajar tidak seperti yang ia bayangkan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun membawa makna. Fajar tidak langsung menjawab, ia hanya mengangguk kecil. Percakapan singkat itu justru memperkuat ketegangan. Tidak ada yang benar-benar selesai. Sebaliknya, situasi seperti memasuki babak baru. Fajar merasakan emosi yang bercampur. Ada kelegaan karena ia tidak jatuh dalam bentrokan tadi, tetapi juga ada kewaspadaan. Ia tahu ancaman belum hilang. Raka masih berdiri di depannya, dan keputusan berikutnya bisa menentukan arah konflik. Angin kecil melewati lorong, menggerakkan plastik yang tergantung di kios. Suara itu terdengar jelas karena suasana begitu sunyi. Fajar menatap Raka, mencoba membaca langkah selanjutnya. Raka tampak berpikir, ia tidak lagi bergerak agresif. Ia justru terlihat menilai situasi lebih luas, seolah ia mempertimbangkan apakah bentrokan perlu dilanjutkan atau dihentikan. Namun ancaman tetap ada. Fajar bisa merasakan bahwa Raka belum menyerah. Tatapannya masih menyimpan tantangan. Itu membuat Fajar tidak bisa lengah. Fajar juga mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak ingin bentrokan berlanjut tanpa arah. Ia mencoba menenangkan pikirannya, mencari cara agar konflik ini bisa berakhir tanpa memperburuk keadaan. Namun situasi tidak sesederhana itu. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik pelan. Suasana berubah dari tegang menjadi penuh antisipasi. Semua orang menunggu keputusan. Raka melangkah pelan ke samping, bukan mendekat. Gerakan itu seperti mengubah posisi. Fajar mengikuti dengan pandangan, menjaga jarak yang aman. Kedua pihak kini lebih berhati-hati. Ketegangan emosional tetap terasa. Fajar merasakan bahwa bentrokan tadi telah mengubah cara orang memandangnya. Beberapa tatapan terlihat berbeda. Itu memberi tekanan baru, karena ia harus mempertahankan sikap tenang. Raka kemudian berhenti. Ia menghela napas panjang lagi. Ia tampak mulai menerima bahwa situasi tidak lagi sepenuhnya di tangannya. Hal itu membuat keseimbangan konflik semakin jelas. Fajar berdiri lebih tegak. Ia mencoba menunjukkan bahwa ia siap menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia juga mulai lelah. Waktu terasa berjalan lambat. Tidak ada yang bergerak, namun ketegangan tidak berkurang. Raka akhirnya berkata bahwa bentrokan ini belum selesai. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi berlebihan, tetapi cukup membuat suasana kembali memanas. Fajar mendengar dengan tenang. Ia memahami bahwa konflik ini tidak akan selesai hanya dengan satu bentrokan. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Ia mulai mempersiapkan diri secara mental. Beberapa orang mulai mundur lebih jauh. Mereka seolah mengantisipasi kemungkinan bentrokan lanjutan. Suasana menjadi lebih sunyi. Fajar merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi ragu. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan konflik ini dengan cara yang tepat. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Raka menatapnya terakhir kali sebelum sedikit memalingkan wajah. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia berhenti. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya. Ketegangan menggantung kembali. Fajar berdiri diam, menyadari bahwa keputusan berikutnya akan menentukan akhir dari konflik ini. Dan saat suasana mulai terasa lebih hening dari sebelumnya, Raka tiba-tiba mengambil satu langkah lagi ke arah Fajar, lebih tegas dari sebelumnya. Langkah tegas Raka yang kembali mendekat membuat udara di antara mereka terasa kembali menegang. Namun kali ini berbeda. Tidak ada gerakan spontan, tidak ada dorongan langsung seperti sebelumnya. Fajar memperhatikan dengan lebih tenang. Ia merasakan bahwa situasi sudah berubah sejak bentrokan tadi. Ketegangan masih ada, tetapi tidak lagi liar. Raka berhenti pada jarak yang tidak terlalu dekat. Tatapannya masih tajam, tetapi tidak lagi penuh tekanan seperti di awal. Fajar menangkap perubahan itu. Ia menyadari bahwa ini bukan sekedar lanjutan bentrokan, melainkan momen yang bisa menentukan arah akhir. Fajar menarik napas perlahan. Ia tahu bahwa strategi terbaik sekarang bukan menyerang, melainkan mengendalikan suasana. Ia mulai mengatur sikapnya lebih santai, tanpa terlihat lemah. Ia berdiri tegak tetapi tidak menunjukkan agresi. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Raka tampak menunggu reaksi. Fajar akhirnya berbicara pelan, cukup terdengar oleh Raka. Ia tidak menantang, tidak pula menyerah.
Ia hanya menyampaikan bahwa konflik ini tidak akan membawa hasil bagi siapapun jika terus berlanjut. Kalimat itu sederhana, tetapi memiliki dampak. Raka tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan Fajar dengan lebih serius. Suasana menjadi lebih hening. Fajar melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Ia menyatakan bahwa ia tidak datang untuk mencari masalah, dan ia juga tidak ingin memperpanjang bentrokan. Ia menunjukkan bahwa ia siap menghadapi, tetapi lebih memilih menyelesaikan dengan cara yang lebih tenang. Strategi itu perlahan mengubah situasi. Orang-orang di sekitar mulai terlihat sedikit rileks, meski masih waspada. Mereka seperti menyadari bahwa bentrokan fisik mungkin tidak akan berlanjut. Raka menghela napas pelan. Ia menatap Fajar, lalu melihat sekitar. Ia seperti mempertimbangkan banyak hal sekaligus. Keheningan itu menjadi tanda bahwa konflik mulai menuju titik baru. Fajar tetap diam setelah itu. Ia sengaja tidak menekan. Ia memahami bahwa terlalu banyak bicara justru bisa memperkeruh suasana. Ia memberi ruang bagi Raka untuk mengambil keputusan. Beberapa saat kemudian, Raka menggeser posisinya sedikit. Bukan mendekat, melainkan berdiri lebih santai. Gerakan itu kecil, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa tekanan mulai berkurang. Fajar merasakan perubahan itu. Ia tahu bahwa strategi menenangkan suasana mulai berhasil. Namun ia tetap waspada. Ia tidak ingin kehilangan kendali di saat terakhir. Suasana pasar yang tadi tegang mulai kembali terdengar pelan. Ada suara langkah, ada bisikan ringan. Orang-orang mulai bergerak, meski masih memperhatikan. Raka akhirnya berbicara. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyangka Fajar akan bertahan sejauh itu. Kalimat itu bukan lagi tantangan, melainkan pengakuan. Fajar mengangguk kecil, ia tidak menunjukkan kemenangan. Ia hanya menerima pernyataan itu dengan tenang. Ketegangan mulai mereda, tetapi belum sepenuhnya hilang. Fajar menyadari bahwa satu keputusan lagi bisa menentukan akhir konflik. Ia memilih tetap tenang, tidak melakukan gerakan yang bisa memancing emosi. Raka menatap Fajar beberapa detik lebih lama. Ia tampak berpikir. Lalu ia berkata bahwa konflik ini tidak perlu diteruskan. Namun nada suaranya masih menyimpan sisa ketegangan. Fajar menjawab dengan singkat menyetujui. Ia menegaskan bahwa ia hanya ingin situasi kembali normal. Percakapan itu sederhana, tetapi cukup untuk mengubah arah konflik. Beberapa orang yang tadi menonton mulai benar-benar bergerak menjauh. Suasana mulai kembali seperti biasa, namun masih ada perasaan bahwa sesuatu belum sepenuhnya selesai. Raka melangkah mundur satu langkah. Itu adalah tanda paling jelas bahwa ia tidak ingin melanjutkan bentrokan. Fajar tidak bergerak, membiarkan jarak itu tercipta. Situasi kini lebih terkendali. Tidak ada lagi gerakan agresif, napas keduanya mulai kembali normal. Ketegangan emosional perlahan turun. Namun Fajar tetap merasakan bahwa konflik ini meninggalkan dampak. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan kembali seperti semula. Ada perubahan yang tidak terlihat tetapi nyata. Raka menatap sekitar sekali lagi. Ia tampak menyadari bahwa perhatian orang-orang mulai berkurang. Ia kemudian memandang Fajar untuk terakhir kalinya dalam momen itu. Fajar membalas tatapan itu dengan tenang. Tidak ada rasa permusuhan yang jelas, tetapi juga belum ada kedamaian sepenuhnya. Hanya kesadaran bahwa mereka telah melewati sesuatu yang penting. Raka akhirnya berbalik sedikit. Ia seperti hendak pergi, namun langkahnya tertahan. Ia kembali melihat Fajar seolah ingin memastikan sesuatu. Fajar tidak bergerak, ia menunggu. Ia merasa bahwa momen ini akan menentukan akhir sebenarnya. Beberapa detik hening kembali terjadi. Suasana pasar mulai hidup kembali, tetapi fokus masih pada mereka. Raka akhirnya mengatakan bahwa ia akan mengingat pertemuan ini. Kalimat itu terdengar seperti penutup, tetapi juga seperti janji bahwa cerita belum benar-benar berakhir. Fajar mengangguk pelan. Ia tidak menambahkan apapun. Ia membiarkan kalimat itu menggantung. Raka mulai melangkah pergi. Langkahnya pelan tetapi pasti. Orang-orang di sekitar memberi jalan. Fajar memperhatikan tanpa bergerak. Situasi terlihat hampir selesai. Ketegangan mulai menghilang. Namun saat Raka sudah beberapa langkah menjauh, ia tiba-tiba berhenti lagi. Langkah Raka yang tiba-tiba terhenti membuat Fajar kembali waspada. Namun kali ini perasaan itu tidak lagi setegang sebelumnya. Ada keheningan yang berbeda, lebih tenang. Seolah keduanya memahami bahwa apapun yang akan terjadi sekarang bukan lagi bentrokan, melainkan penutup dari rangkaian panjang yang baru saja mereka lalui. Raka berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Punggungnya masih menghadap Fajar.
Orang-orang di sekitar juga kembali memperhatikan, meski tidak seintens sebelumnya. Suasana tidak lagi mencekam, tetapi masih menyisakan rasa ingin tahu. Fajar tidak melangkah, ia memilih tetap di tempatnya. Ia merasa bahwa keputusan untuk tidak mendekat adalah bagian dari menjaga situasi tetap tenang. Ia hanya memperhatikan dengan napas yang sudah mulai stabil. Raka akhirnya menoleh sedikit, tatapannya tidak lagi tajam seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang lebih tenang. Ia menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara yang cukup terdengar bahwa konflik ini sebaiknya benar-benar diakhiri sampai di sini. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Fajar merasakan ketegangan terakhir yang tersisa mulai luruh. Ia mengangguk pelan, menerima tanpa perlu menambahkan banyak kata. Baginya itu sudah cukup. Raka kemudian melanjutkan langkahnya. Kali ini tidak ada lagi keraguan. Ia berjalan menjauh melewati lorong pasar yang mulai kembali ramai. Orang-orang memberi jalan, bukan karena takut, tetapi karena menghormati situasi yang baru saja terjadi. Fajar tetap berdiri beberapa saat. Ia tidak langsung bergerak. Ia mencoba meresapi apa yang baru saja ia alami. Tubuhnya masih terasa lelah, tetapi pikirannya mulai lebih ringan. Ia menyadari bahwa konflik yang sempat mengancam telah berakhir tanpa perlu berlanjut lebih jauh. Suasana pasar perlahan kembali seperti biasa. Pedagang mulai berbicara dengan nada normal. Langkah orang-orang terdengar lebih santai. Kehidupan kembali berjalan tanpa ketegangan. Fajar akhirnya menarik napas panjang. Ia merasakan beban yang selama ini menekan mulai menghilang. Ia tidak merasa menang, tetapi juga tidak merasa kalah. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan karena semuanya selesai dengan cara yang tidak merusak. Ia mulai berjalan pelan. Setiap langkah terasa lebih ringan. Beberapa orang yang tadi menyaksikan bentrokan menatapnya dengan ekspresi berbeda. Tidak ada lagi rasa ragu atau takut, melainkan penghormatan yang halus. Fajar menyadari perubahan itu, tetapi ia tidak ingin membesar-besarkannya. Ia tetap berjalan dengan sikap biasa, seperti seseorang yang kembali ke rutinitas setelah menghadapi ujian. Di dalam hatinya, ia merenung. Ia memahami bahwa konflik tadi bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang mengendalikan diri. Jika ia terbawa emosi, mungkin hasilnya akan berbeda. Ia merasa bersyukur karena bisa tetap tenang di saat-saat sulit. Langit siang terasa lebih cerah. Angin yang berhembus pelan membawa suasana baru. Fajar berhenti sejenak, memandang sekeliling. Semua tampak normal kembali, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun ia tahu, pengalaman itu akan selalu ia ingat. Bentrokan tadi telah mengubah cara pandangnya. Ia belajar bahwa menghadapi tekanan tidak selalu harus dengan kekerasan, tetapi juga dengan ketenangan dan strategi. Beberapa saat kemudian, ia melanjutkan langkah. Ia menyapa seseorang yang dikenalnya dengan senyum ringan. Interaksi kecil itu terasa hangat, menandakan bahwa kehidupan kembali ke jalur semula. Di sisi lain, bayangan Raka yang menjauh perlahan menghilang di antara keramaian. Tidak ada lagi tatapan menantang. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa konflik telah selesai dengan cara yang lebih dewasa. Fajar merasakan ketenangan yang mengendap. Ia tidak lagi terbebani. Ia menyadari bahwa setiap konflik memiliki jalan keluar jika dihadapi dengan pikiran jernih. Ia berhenti sekali lagi, menarik napas panjang. Ia merasa bahwa semua yang terjadi bukan sekedar peristiwa biasa. Ada pelajaran yang melekat, bahwa kekuatan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling menekan, tetapi oleh siapa yang mampu mengendalikan keadaan. Suasana benar-benar kembali normal. Orang-orang berlalu lalang seperti sebelumnya. Tidak ada lagi perhatian khusus. Semuanya berjalan seperti hari biasa. Fajar akhirnya melangkah pergi dengan tenang. Ia tidak menoleh lagi. Dalam hatinya ia merasa cukup. Konflik telah selesai dan kehidupan kembali berjalan. Dan di tengah keramaian yang kembali hidup, Fajar menyadari satu hal sederhana namun kuat. Terkadang keberanian terbesar bukanlah ketika seseorang melawan, tetapi ketika ia mampu menghentikan konflik dan mengembalikan keadaan menjadi damai. Terima kasih sudah menonton, semoga cerita ini menghibur dan memberi inspirasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.